السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وكرباته وأهل بيته وأصحاب الكرام وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين التابعين إلى يوم الدين، خصوصا إلى جميع الأرسالاتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأولادنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى أبداننا وأرواحنا في هذه المجلس. اجعلهم يا الله، اجعلهم يا الله من فنائك ومن تجلك شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Bapak Ibu, para sedulur, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk berbicara tentang masalah hari kiamat. Akan tetapi ada beberapa persoalan tentang masalah menjelang hari kiamat secara hakikat, yang itu berkaitan secara langsung terhadap istri kita, suami kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita, cucu kita, bahkan berkaitan langsung terhadap umat, yang kesemuanya itu dalam satu pertanyaan: sudahkah sebelum datangnya hari itu jiwa mereka itu sudah dalam kondisi fitrah? Sudahkah sebelum datangnya hari itu jiwa ini sudah diletakkan oleh Allah di dalam kewusulan terhadap Allah? Banyak di antara mereka, anak, istri, suami, saudara, orang tua kita, bahkan umat ini yang jiwanya itu masih disibukkan
hanya dengan urusan nurullah. Jiwanya mereka itu masih disibukkan terhadap urusan duniawiyah, sementara masih ada urusan yang di situ itu yang amat sangat-sangat penting, yang tidak pernah difikirkan. Sementara di situ itu masih ada urusan yang amat sangat penting yang tidak dijalani. Di situ itu Gusti Allah sudah menegaskan di dalam satu ayatnya, wal akhiratu khairu wa abqa. Ada satu kebutuhan, ada satu keistimewaan, keperluan, kepentingan yang lebih daripada yang penting. Itulah yang kami maksud urusan akhirat. Karena apa? Kok dikatakan satu kebutuhan yang amat sangat penting? Di situ itu kalau kita sudah berbicara terhadap tentang masalah alasan, letak dikatakan satu hal yang amat sangat penting itu karena yang ada di dalamnya adalah kekekalan. Karena apa? Urusan akhirat itu dikatakan satu kebutuhan yang amat sangat penting. Ini kalau kita sudah berbicara alasan, letak dikatakan satu hal yang amat sangat penting itu karena yang ada di dalamnya adalah kekekalan. Sedangkan yang kami maksud dengan urusan akhirat adalah jiwa dalam kondisi musyahadah. Yang kami maksud dengan urusan akhirat adalah jiwa dalam kondisi kewusulan terhadap Allah. Bapak Ibu, para sedulur, para jamaah rahimakumullah. Ini jenengan tafakuri. Bagaimana kita sebagai orang tua ini tidak iba? Bagaimana kita sebagai saudara tidak kasihan? Bagaimana kita sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri tidak prihatin ketika melihat pasangan kita, ketika melihat anak kita, ketika melihat saudara kita, ketika melihat orang tua kita, bahkan melihat umat ini dalam kondisi meminta pertolongan. Sedangkan di situ wa ma lahu min nasirin, tidak ada yang bisa menolong terkecuali hanya Allah. Apa mungkin Allah akan menolong pada saudara kita
Sementara mereka saat di dunia ini, dia ini masih ingkar terhadap Allah. Bagaimana kita sebagai anak melihat orang tua ketika saat menghadapi hari-hari kiamatus sughra ataupun kiamatul kubra. Bagaimana kita sebagai suami tidak kasihan ketika melihat istri kita dalam kondisi jiwanya ini masih terombang-ambingkan dengan urusan duniawiyah. Bagaimana kita tidak merasa prihatin terhadap umat ini, sementara umat jiwanya ini masih dalam kondisi hati yang selalu disibukkan mencari urusan duniawiyah saja. Wahai saudaraku, jangan anggap hari esok ini masih ada kesempatan. Jangan mempunyai anggapan bahwa besok kita masih dikasih oleh Allah untuk hidup lagi. Jangan mempunyai angan-angan bahwa waktu kita ini masih luas. Akan tetapi saudaraku, justru kesempatan kita ini amat sangat-sangat sempit. Coba angan-anganlah, tafakurilah sebelum kematian terjadi pada diri kita. Sudahkah kalian sempurnakan ubudiyahmu, kumawulamu terhadap Allah? Sebelum kita meninggal, cobi tafakurilah dengan hati yang amat sangat dalam terkait tentang hal ini. Sudah cukup saudaraku, kita disibukkan terkait masalah urusan syahwatud dunia. Sudah cukup. Cobi angan-angan, bawalah hatimu yang lebih dalam. Sudahkah jenengan sedaya niki sempurnane ubudiyah kita datang Allah? Dengan begitu, saya yakin hati jenengan ini akan segera dan segera mendahulukan bagaimana jiwa ini lekas dalam makom musyahadah kewusulan terhadap Allah. Semoga semua jamaah yang hadir di sini ingkang rawuh, betul-betul Allah ini memberikan satu kondisi yang kuat, iman yang teguh untuk menghadapi gelombang dunia, untuk menuju satu kefitrahan madhab datang Allah. Inilah saudaraku sebagai muqaddimah terkait tentang pengajian malam hari ini. Tema yang akan kami angkat yaitu tentang hakikat hari kiamat.
Bapak Ibu para sedulur, para jamaah ingkang minulya. Apa sih hakikate yaumil kiamah itu? Di situ itu ada dua pengertian. Di situ itu ada dua tahapan. Yang pertama disebut qiyamatus sughra, yang kedua adalah qiyamatul kubra. Kiamat itu wonten dua tahapan. Yang pertama disebut qiyamatus sughra. Maknanya sughra niki adalah kecil. Yang kedua yaitu qiyamatul kubra, iki kang den sebut kiamat sing gedhe. Secara syariat qiyamatus sughra itu adalah kematian. Raga niki dikubur. Niki sughra, kecil. Sedangkan qiyamatul kubra ini adalah kiamat gede, di mana sudah tidak berlakunya hukum-hukum rotasi planet. Yang cara mbah-mbah biyen niki mastani ngeten. Anu ngger cung ngene cung. Sok kuwi yo yen roe enek wong adan, berarti iki tidak ada orang sing salat. Lah ngoten nggih. Sing jenenge Dajjal iku ya asale itu tadi dirantai. Ketika sudah tidak ada suara azan, berarti gak enek wong salat. Niki rantene putus. Akhirnya oyak-oyak minal masyriq wal maghrib. Dunya iki digulung, diglintir dadi sak rokok. Nggih sak ndi nggih gedene rokoke niki. Nggih dunya niki diglintir dadi sak rokok. Iki keterangane mbah-mbah biyen kados kaya ngoten. Natos nggih kepireng keterangan niku. Secara syariat disebut sebagai kiamah. Itu adalah sirnane atau hilangnya perkara apa yang berlaku di dunia. Sirno. Cara syariat niku nggih wong mati. Apa tadi yang berlaku pada dirinya itu sudah tidak berlaku lagi. Contoh, tadinya itu gembul anak, gembul bojo, gembul dunya brono. Ketika sudah kematian datang pada dirinya, mongko bakal pisah. Sudah tidak berlaku lagi. Secara syariat yang disebut sebagai kiamah itu adalah sirnane atau hilangnya perkara apa yang berlaku di dunia. Jadi sudah sirno kabeh. Apa tadi yang berlaku pada diri panjenengan ini sudah tidak berlaku lagi.
Di situ Rasulullah memberikan satu hadisnya. Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Nalikane anak putu Adam kuwi mau meninggalkan dunia, maka semua terputus, segala perkara akan terputus, terkecuali 3 perkara yang masih sambung terus. Sing pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Niki kula contohke secara syariat. Jenengan iki memberikan bantuan entah uang ataupun apapun terhadap yayasan pendidikan, apakah terhadap yayasan sing kanggo ibadah seperti masjid, mushola, yayasan pendidikan seperti pondok pesantren untuk membangun fasilitas ngajar dan belajar nggih. Di situ itu didhawuhke selama itu masih dipakai mongko mengalirlah ganjarane. Lah ngoten nggih. Nggih, niki syariat. Terus yang kedua yaiku au ilmin yang tafa'u bih, ilmu sing bermanfaat. Syariate matur yen kuwi mulangke bismillah, oke. Bismillah diulangke maneh. Terus diulangke. Lah sing ning kene nggih mulangke terus ngoten. Katanya itu akan terus mengalirkan ganjarane. Niki keterangane syariat. Ini nanti bagaimana kalau kita lihat dari sudut hakikat, apakah memang seperti itu? Yang terakhir adalah awwalatin solihin yada'ula, anak soleh yang selalu mendoakan. Gambarannya syariat niki ngeten. Ono jenengan niki lho, iki kan dina Kemis. Budalo ning kuburan nyekaro ning kono kuwi wacake kulhu, apa memacake Yasin, apa tahlil, apa piye. Di situ iku ndongakne marang wong tuwa. Lah niku Gus kula niki mboten saged ngaji. Kula niki isoke mung nyanyi mawon. Nggih, syariat niki kan mengatakan bukan kategori anak soleh. Ada lagi ngeten. Kula niki saged mung maca Gus. Akan tetapi tidak ada waktu untuk tindak nyekar ning kuburane wong tua. Kula kirim doa lewat rumah. Kula hadiah Fatihah. Kula jaluke ngapura dhateng Allah setelah kula salat. Lek enten sing ngoten nggih. Datae syariat iki kanggo kirim donga marang wong tuwa sing sampun meninggal. Lah enten nggih ngoten niku Bu nggih? Enten. Pertanyaannya gini. Apakah sampai
yang kesemuanya itu terhadap yang bersangkutan. Kira-kira apa yang kalian lakukan itu, yang kesemuanya itu, sampaikah terhadap yang bersangkutan? Dan yang jawab buatan. Piye jal nek gak diterima terus piye? Apakah sampaikah yang kesemuanya itu terhadap yang bersangkutan? Boten. Jenengan lho sing jawab boten lho nggih. Nggih. Ngeten kula terangke. Sah atau tidaknya satu bentuk amaliyah, diterima atau tidaknya amaliyah yang terjadi pada manusia, kuncinya adalah ikhlas atau tidak. Sedangkan kriteria dikatakan ikhlas, kuncinya adalah tidak merasa hambanya yang melakukan. Kira-kira apakah seperti itu yang ada di dalam hatinya tadi? Ketika saat melakukan tindakan sedekah jariah, waktu zaman biyen, zaman uripe, kira-kira atine iku seperti itukah? Artine atine iki lungguh ning tajalli tah? Artinya merasa Allahnya sing genahke kuwi, atau justru dirinya sebagai hamba yang merasa melakukan tindakan sedekah jariah tadi? Loh, ngeten iki pun paham dereng jenengan? Paham nggih? Terus kalau enggak jawab, oh enggak diterima kuwi mau, enggak. Cobi jenengan jawab ya Mbak. Nggih. Sekarang ngeten saudaraku. Jikalau memang sedekah jariah itu tadi, hati ini betul-betul ning tajalli, iku mesti diterima. Gak mungkin gak. Mesti ditampa. Gak mungkin insyaallah niki mboten mungkin. Mesti ditampi. Maka nuwun sewu, kita sebagai golongan muhadharah, golongan umum, golongan am, atau golongan syariat bloko, kenapa kok selalu memakai insyaallah? Betul, itu sudah. Insya Allah. Insya mugi-mugi olamuno Gusti Allah ngersa ake. Yo mesti ae. Yang diterima, yo diterima. Yang ora, yo ora.